Assalamualaikum teman-teman, saya Ahwi Darawati dari mahasiswa Potensi Utama jurusan Perbankan Syariah ingin menjelaskan tentang materi studi kelayakan bisnis yang berjudul kasus-kasus kepemilikan bisnis. Oke, mari kita simak video tersebut ya. Ada pengertian bisnis. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis dari bahasa Inggris yaitu business, dari kata dasar atau bazi yang berarti sibuk. Dalam konteks individu, komunitas ataupun masyarakat, dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan ekonomi kapitalis, di mana kebanyakan bisnis dimiliki oleh pihak swasta. Bisnis dibentuk untuk mendapatkan profit dan meningkatkan kemakmuran para pemiliknya. Ciri-ciri bisnis. Yang pertama itu berbentuk organisasi. Yang kedua, di dalam aktivitasnya terdapat fungsi operasi, pemasaran, keuangan, dan sumber daya manusia. Yang terakhir, menghasilkan barang atau jasa. Tujuan dari bisnis itu yang pertama mencari laba jangka panjang, mempertahankan dan mengembangkan kehidupan organisasi, memenuhi kebutuhan barang dan jasa untuk masyarakat, serta memberi bantuan atau sebagai tanggung jawab sosial bisnis. Yang keempat, memperkuat ketahanan negara atau dari pajak, penarikan tenaga kerja, devisa, dan sebagainya. Kasus-kasus dalam memilih bisnis. Yang pertama itu ada waktu. Waktu adalah salah satu masalah yang paling sering dihadapi pengusaha. Yang kedua, kurang percaya diri. Hal ini biasanya terjadi ketika baru memulai bisnis dan bisnisnya masih kecil ataupun belum berkembang. Karena kurang percaya diri, inilah pengusaha jadi tidak mudah dikenali oleh orang lain. Yang C, pindah bidang bisnis. Ada beberapa pengusaha yang mudah menyerah ketika mendapati bisnis sepi dan tidak berkembang. Yang D, adanya perang harga. Ini adalah masalah yang sering terjadi saat ini. Banyaknya pesaing yang berani memberikan harga lebih murah, membuat Anda menurunkan harga jual. Dengan menurunkan harga, otomatis margin keuntungan yang didapat menjadi kecil. Yang E, manajemen keuangan yang buruk. Keuangan adalah salah satu hal yang penting yang harus dikelola dengan bijak untuk kelangsungan perusahaan. Jika keuangan tidak dikelola dengan baik, pendapatan dan pengeluaran tidak akan terkontrol, sehingga bisa menyebabkan kebangkrutan. Yang C, pengertian mutually exclusive project. Jadi, pengertian mutually exclusive alternative project adalah memilih salah satu alternatif dari beberapa alternatif yang lebih baik, karena tidak mungkin melakukan beberapa proyek dalam waktu yang bersamaan, baik yang disebabkan oleh terbatasnya waktu, dana, maupun tenaga yang diperlukan. Tujuan yang ingin dicapai dalam metode ini adalah mencari salah satu alternatif yang memberikan benefit yang terbesar sesuai dengan kemampuan para investor. Baiklah, sekian dari video saya. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.